kemana ini Departemen Perhubungan ini? Ya, bagaimana updatingnya, bagaimana kontrolnya? Kalau tadi soal pendidikan dilakukan updating atau validasi kembali, tapi soal buku pelaut palsu dijamin aja Pak. Saya minta jawaban dari bapak-bapak semua. Kemudian yang ketiga, terkait masalah sudah jelas di ILO 185 tahun 58 itu bahwa pelaut itu adanya di Depnaker. Karena pelaut adalah pekerja laut, bukan pelaut, pekerja laut. Harusnya semua produk-produk kebijakan-kebijakan tentang pekerja laut adanya di Depnaker, bukan di Departemen Perhubungan. Yang saya juga nggak ngerti, kenapa Departemen Perhubungan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tanpa dasar hukum dan tanpa disosialisasikan kepada para pelaut. Ini nggak boleh terjadi Pak. Ini kan negara kita negara hukum, ada aturan hukum, ada dasar hukum. Jadi kita semua di Komisi 9 harus tahu bahwa produk-produk seperti ini juga harus menjadi kontrol kita, termasuk di PPILN nanti. Karena apa? Saya menerima lebih dari 200 pelaut yang datang ke ruangan saya untuk mengadukan nasibnya. Mereka bekerja, surat kerja itu dibuat oleh perhubungan, disaksikan oleh perhubungan dan ada kopiannya, surat kerja lautnya. Nah, tetapi ketika mereka bekerja ternyata tidak ditempatkan di tempat kerja kontrak. Contoh, mereka kerja di Taiwan, tapi mereka ditempatkan di Tobago. Kemana ini kontrol dari Dephub nih terkait dengan masalah-masalah seperti ini? Yang kedua, gaji mereka pun ternyata tidak diberikan pada saat mereka menerima gaji. Agensi mengatakan bahwa gajinya sudah dikirim ke keluarga, tapi ternyata setelah 2 tahun mereka balik, keluarga nggak pernah menerima 1 sen pun. Dephub lakukan kontrol nggak ini? KPI lakukan kontrol tidak ini? Diselesaikan tidak ini persoalan-persoalan seperti ini? Ini kenapa mereka akhirnya ribut? Karena kayak yang persoalan-persoalan seperti ini nggak pernah diselesaikan oleh KPI. Dephub sebagai fasilitator, sebagai pembina dari KPI harusnya turun. Sampai hari ini kan tenang-tenang aja seperti tidak ada persoalan. Kenapa mereka ribut? Kenapa mereka keras? Karena sudah terlalu banyak yang mereka terima kezaliman-kezaliman ini. Dan ini harus diperbaiki. Dephub harus melakukan reformasi. Nggak bisa lagi seperti kemarin-kemarin itu. Ada kapal tenggelam tidak dipublikasikan, tutup semua. Akibatnya apa? Tidak ada perbaikan Pak. Kita ingin melakukan perbaikan, bukan ingin menjustifikasi bahwa Departemen Perhubungan telah melakukan ABCDEFG. Tidak itu yang saya ingin sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah lakukan reformasi secepat-cepatnya. Kenapa? Karena mereka ini adalah warga negara Indonesia yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu, saya ingin menyampaikan kepada Komisi 9 agar Komisi 9 juga bisa memanggil Depnaker untuk bisa duduk bersama dengan Departemen Perhubungan terkait masalah ketenaga kerjaan pelaut ini. Undang-undangnya sudah jelas kok, ada di Departemen Tenaga Kerja. Pelaut Dephub hanya mengeluarkan sertifikasi buku pelaut. Itu saja, yang lain nothing, nggak ada itu. Dasar hukumnya juga nggak ada. Dan artinya Departemen Perhubungan nggak boleh melakukan pungutan-pungutan apapun terhadap pelaut. Apalagi KPI yang di bawah perlindungan dari Departemen Perhubungan. Ini harus digarisbawahi. Kemudian, nah tentang diklat ijazah yang harus di-update. Ini apa-apaan? Gak ada loh ijazah yang diupdate. Kalau ijazah itu misalnya saya mau bekerja, kemudian minta dia apa kalau kita pergi ke dilegalisir, betul. Tapi diupdate setiap 5 tahun, kemudian harus dikenakan biaya A, B, C, D, E, F, G. Ini kan artinya pungutan liar Pak. Tadi disampaikan secara terang benderang oleh kawan-kawan bahwa di pendidikan kelautan itu banyak sekali manipulasinya. Harusnya Departemen Perhubungan turun ke sana melihat itu. Kalau enggak nanti saya turun Pak. Gitu ya. Saya turun Pak nanti Pak. Kenapa kawan-kawan ini datang ke saya, kawan-kawan Komisi 9, mohon maaf.
Karena saya ketua umum Serikat Pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi mereka datang ke saya wajar, bukan karena saya ingin menonjolkan diri atau apa, tidak. Saya capek sebenarnya, karena dari Sabang sampai Merauke lapornya ke saya semua. Karena saya ketua umum Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia, wajar kalau mereka larinya ke saya. Tapi saya ingin agar kawan-kawan Departemen Perhubungan melihat ini semua secara jernih. Jangan melihat laporan mereka untuk melemahkan atau untuk memperburuk image-nya Departemen Perhubungan. Jangan itu yang dilihat. Yang dilihat harusnya sekarang ini perbaiki segera apa-apa yang memang harus diperbaiki. Komisi 9 tidak akan memberikan penilaian terhadap teman-teman semua di Departemen Perhubungan. Yang kami inginkan hanya perbaiki, koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja terkait masalah-masalah kepelautan ini. Nggak boleh lagi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak ada dasar hukumnya. Ini zalim, Pak. Kemudian soal SPTKI juga yang harusnya dikeluarkan oleh Menaker, ya. Soal KTKLN itu juga yang harus dikeluarkan oleh Menaker. Mestinya semua harus dikoordinasikan antara Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Perhubungan. Departemen Perhubungan setiap kali mengeluarkan buku pelaut harusnya berkoordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja sehingga tahu Departemen Tenaga Kerja berapa sebenarnya pelaut yang bekerja di luar negeri. Ada data, ada inventarisasi data pelaut yang bekerja di luar negeri di perusahaan mana saja. Sebenarnya itu harus dikoordinasikan antara Departemen Perhubungan dan Tenaga Kerja. Tapi kemarin saya juga bertanya kepada Denaker juga nggak tahu. Denaker bilang itu urusannya Departemen Perhubungan. Tapi ketika terjadi masalah, Departemen Perhubungan itu kan tenaga kerja, nggak ada urusannya sama Denaker dan sama Departemen Perhubungan. Nah kalau begitu jangan pungut apapun kepada pelaut. Ya, seperti itu harusnya. Saya hanya minta kepada Departemen Perhubungan segera lakukan koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja terkait seluruh masalah-masalah yang dialami oleh kawan-kawan pelaut, terutama soal gaji yang tidak dibayarkan, soal kebijakan-kebijakan pelayaran yang tidak berpihak kepada pelaut, lakukan sanksi yang tegas kepada perusahaan pelayaran yang tidak punya AIMO. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan, tapi saya ingin Komisi 9 mengawal masalah ini karena ini terkait soal kebijakan dan undang-undang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.